Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini dengan kuliah zuhur selama lebih kurang 50 minit dari jam 1 hingga jam 1.50 di bawah tajuk Al-Asma'ul Husna, dan lebih khusus lagi nama Allah Al-Latif, yang maha lemah lembut. Al-Latif maknanya Allah maha lembut atau maha lemah lembut. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, dalil adanya nama Allah ini sungguh banyak di dalam Al-Quranul Karim, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 19. Allah sendiri yang menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allahu latifum bi ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dan ekoran atau lanjutan dari kelembutan Allah itu, yarzuqu man yasha, lalu dia anugerahkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Walaupun hambanya itu kadang-kadang berbuat dosa, walaupun hamba-hambanya berbuat dosa terhadap dosa yang paling besar, yaitu syirik, penyembah-penyembah berhala pun dapat rezeki juga. Allah tidak beri rezeki kepada orang-orang yang beriman sahaja. Pelaku-pelaku dosa, menyembah berhala, berbuat syirik, walaupun mereka melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, tapi berkat kelembutannya, dia beri juga. Dicipta juga mereka sebagai insan yang sempurna, tubuh badannya handsome, cantik, kulitnya bersih, hidungnya mancung. Padahal mereka orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah, karena mereka lebih memilih kufur daripada iman. Tapi berkat kelembutan Allah, yarzuqu man yasha, Allah beri rezeki
siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal qawiyul aziz. Sedangkan Allah itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan baginda. Apa kata baginda? La tukhbirini au la yukhbiruni al-latiful khabir. Apakah engkau akan mengkhabarkannya kepadaku? Atau Allah yang Maha lembut lagi Maha mengetahui yang akan mengkhabarkannya kepadaku? Pilih olehmu, wahai Aisyah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Mudah-mudahan Ustaz harapkan para jamaah dapat dengar, sebab ada jamaah yang belum dengar lagi. Padahal Ustaz sudah mula lebih kurang 5 minit yang lalu. Assalamualaikum Ustaz. Ada dah. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Ya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sekali lagi Ustaz ulangi tentang nama Allah Al-Latif yang Maha lembut atau Maha lemah lembut ini. Terdapat dalilnya dari Al-Quran, sebagaimana Ustaz bacakan tadi dalam surat Asy-Syura ayat 19. Innallaha latifum biibadi. Allah lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Dan disebabkan sifat kelembutan Allah ini, yarzuqu may yasha. Dia beri rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Walaupun orang-orang tersebut banyak berbuat maksiat. Coba lihat kelembutan Allah. Kita manusia kadang-kadang bila ada orang yang suka mencaci kita, menghina kita, kita bersikap tak mau lagi berbuat baik pada orang tersebut. Tapi Allah tidak. Di situ nampak jelas akan kelembutan Allah. Tentang hadis sahih riwayat Imam Muslim, perkataan baginda kepada isteri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha, sama ada engkau beritahu aku, wahai Aisyah, atau Allah yang Maha lembut memberitahu kepada aku. Ini maknanya ada perkara yang Aisyah sembunyikan. Ceritanya panjang. Ringkasnya macam ini.
Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumah Zainab. Aisyah dan Hafsah. Aisyah anak Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah anak Umar ibn Khattab. Buat pakatan. Berpakat. Apabila baginda yang selalu minum madu di rumah Zainab pergi ke rumah kita, kita perlu katakan, busuk sungguh. Mulut Tuan, ya Rasulullah. Kami tercium sesuatu bau busuk yang keluar dari mulut Tuan, ya Rasulullah. Hafsah, anak Umar ibn Khattab, bersepakat dengan Aisyah untuk mengenakan Zainab. Dan itu mereka rahasiakan. Mereka tidak mau cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab baginda terheran-heran. Mengapa busuk sedangkan yang aku minum itu adalah kesukaan Allah, madu. Tiba-tiba dikatakan busuk. Aisyah tetap tidak mau memberitahu. Sampai Nabi warning. Kau beritahu ke? Atau biar Allah yang maha lembut memberitahu padaku. Sebab baginda terima wahyu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahwa mereka membuat pakatan supaya kalau boleh Rasulullah itu benci kepada isteri-isteri yang lain. Cemburunya luar biasa. Ibu-ibu hadirat sekalian, jangan ikut ya sifat tersebut. Ceritanya panjang. Ustaz ada sebut di dalam kitab tafsir dengan panjang lebar. Hadirin dan hadirat itu sekedar hendak beritahu bahwa nama Allah Al-Latif ini Maha Lembut, confirm itu adalah salah satu daripada Al-Asma'ul Husna. Sebab semua kita tahu Al-Asma'ul Husna sumbernya dua saja. Kalau tidak kalamullah Al-Quran atau kalamur Rasul. Kedua-duanya ada. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Al-Latif. Al-Latif menurut bahasa ialah al-birru wal-hafawatu wal-ikramu wat-tarafuqu fi tahqiqi al-murad. Menurut bahasa, Al-Latif itu berbuat baik, suka memberi, memuliakan, berlemah lembut dalam mencapai apa yang dimaksudkan. Dalam semua hal. Ar-rifqu, Al-Latifu, lemah lembut. Lebih-lebih lagi dalam berdakwah. Jangan keras, jangan kasar. Permudahkan, jangan persulit. Rangkul jamaah, jangan buat mereka menjadi lari bertempiar.
Dakwah perlu lemah lembut. Tak perlu dengan suara yang keras. Tak perlu dengan marah-marah. Sebab tugas kita menyampaikan saja. Sebabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang terkenal dengan lemah lembutnya bukan saja terhadap manusia. Seperti pagi tadi dalam soal jawab. Terhadap kucing pun, terhadap binatang pun baginda berlemah lembut. Aisyah radhiyallahu anha makan makanan yang pernah dimakan sedikit oleh kucing. Sebab kucing tidak najis. Bulunya tidak najis. Dan kucing boleh dipelihara dalam rumah. Itu sebabnya sahabat terkenal yang paling banyak hafal hadis Nabi dipanggil Abu Hurairah dari perkataan Hirrah, anak kucing, Hurairah anak kucing. Karena Nabi pernah tanya, Abu Hurairah letakkan anak kucing di lengan bajunya. Baginda tanya, apa itu dalam lengan bajumu? Hurairah atau Hirrah. Lalu Nabi namakan beliau Abu Hurairah, bapa kucing. Oleh sebabnya bila kita dengar ada satu ustaz yang mengatakan tidak boleh pelihara kucing dalam rumah. Padahal Rasulullah ada pelihara kucing. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan air dalam bekas walaupun pernah diminum atau dijilat oleh kucing tetap bersih. Boleh dijadikan atau dijadikan sebagai air untuk ambil uduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah lembutnya luar biasa. Karena beliau faham makna Al-Latif, nama Allah, Allah Maha lemah lembut. Hatta terhadap orang kafir. Allah Al-Latif juga membawa makna al-ilmu bidiqaiqil umur wa ghawamidha. Artinya, Al-Latif membawa makna mengetahui segala sesuatu secara mendalam. Dan sehalus-halusnya. Dan Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Bukan yang zahir saja, yang tersembunyi. Apa yang dalam hati kita ini, niat ke, ikhlas atau tidak ikhlas, semuanya Allah tahu. Kita tak boleh lari dari ilmu Allah. Itu dia makna Al-Latif. Di sinilah betapa perlunya kita mengetahui nama-nama Allah. Kenal Allah. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, yang diterima semua ulama Islam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, karena mengenal Allah adalah ilmu yang paling penting dalam beragama, tanpa menafikan ilmu-ilmu yang lain. Tapi apa kata beliau? Ustaz tulis di bahagian belakang buku ini. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Siapa yang memiliki segala jenis ilmu, segala ilmu pengetahuan dia miliki,
Dia tahu bahasa Arab, dia tahu bahasa Inggris, dia tahu bahasa Perancis, dia tahu bahasa Urdu, dia tahu bahasa Rusia, dia mahir dalam geografi, antropologi, matematik, semua ilmu dia miliki. Cuma yang dia tidak tahu itu ilmu tentang Al-Asma'ul Husna. Maka pada hakikatnya orang tersebut dia sebenarnya tidak memiliki ilmu walau sedikit. Walau sedikit tak ada ilmu. Sebab ilmu yang paling mustahak itu dia tidak miliki. Ilmu apa itu? Ilmu Al-Asma'ul Husna, tentang nama-nama Allah. Dan sebab itu sungguh beruntung orang yang mau belajar Al-Asma'ul Husna. Sebagaimana Ustaz sebutkan pagi tadi. Mentang-mentang buku tersebut atau buku ini Abdullah Yasin yang tulis, dia mengajak jemaahnya jangan baca buku itu. Kalau ingin membenci penulisnya, silakan benci. Tapi jangan pula ajak jemaah membenci Al-Asma'ul Husna. Tahu Ustaz, di Malaysia ini khasnya, tak ada yang menulis dan membahas Al-Asma'ul Husna setebal ini. 900 muka surat. Dan Al-Asma'ul Husna tidak cukup dihafal saja. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia layak masuk syurga. Menguasainya dengan maksud dia tahu 99 nama Allah. Yang kedua, dia faham setiap nama Allah berbeza antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, makna menguasai Al-Asma'ul Husna sehingga layak masuk syurga. Dia hendaklah berdoa, memohon pada Allah. Diawali dengan menyebut nama-nama Allah. Sebagaimana yang kita sebut pagi tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum. Begitu juga Ya Latif. Minta supaya anak kita, hatinya, itu diri kita, atau suami kita, lemah lembut terhadap kita. Banyak-banyak sebut, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lembutkanlah hati anak-anakku. Lembutkanlah hati suamiku. Lembutkanlah hati istriku. Minta dan sebut nama Allah, Ya Latif. Banyak lagi pembahasan tentang makna Latif. Cuma kalau kita mau ringkaskan, Al-Latif ada 2 jenis. Nama Allah Al-Latif ada 2 jenis. Yang pertama, dia, yakni Allah, Maha mengetahui segalanya. Karena dia tadi mengetahui yang zahir dan yang batin, yang nyata dan yang tersembunyi. Maknanya Allah tahu segala-galanya. Mencakupi segala rahasia. Sebagaimana Aisyah tadi cuba hendak merahasiakan. Dia mengetahui segala, bukan saja yang nyata tapi juga yang tersembunyi. Dia mengetahui perkara ghaib. Itu sebabnya Ustaz selalu memberi nasihat kepada jemaah. Bila ada TikTok, ceramah ringkas 2-3 minit, menyebut ini
ini fadilatnya, menyebut ini fadilatnya, menyebut ini fadilatnya. Kalau tidak dirujuk kepada kata Allah dan kata Rasul, jangan cepat percaya. Sebab itu perkara gaib. Ustaz buat contoh. Ada yang mengatakan, siapa baca selawat ini, dia nanti setelah mati dimasukkan dalam kubur Rasulullah yang akan menjemputnya. Welcome. Rasulullah yang akan mengalu-alukan kedatangannya ke dalam kubur. Bukankah itu perkara gaib? Tapi bila orang dalam kubur itu didatangi oleh dua malaikat, lalu bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu boleh. Sebab ada hadisnya. Riwayat Imam Tirmizi. Orang dalam kubur itu tidak boleh menjawab dengan mulutnya, tapi dia jawab melalui tangan dan kakinya menjadi saksi. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Ayat 65 dari surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah yang sebut. Pada hari itu kami akan kunci mulut mereka. Yang akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka. Yang akan menjadi saksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka telah lakukan ketika di dunia dulu. Nah, percaya yang itu wajib. Sebab ada dalilnya. Sama ada dari Quran atau hadis Nabi. Sebab ucapan Nabi juga adalah wahyu. Bukan cakap kiai ini, tuan guru itu, habib ini, habib itu. Tanpa membawa hujah dan dalil. Sebab fadilat di akhirat atau setelah kematian, dia termasuk perkara gaib. Jadi Al-Latif itu yang pertama tadi, membawa makna Allah mengetahui segala-galanya, yang gaib atau yang nyata. Walau sampai sehalus-halusnya. Satu. Yang kedua, Al-Latif membawa makna maha halus terhadap hambanya dan walinya dengan menyempurnakan untuk mereka ihsan dan kebaikannya, mengangkat derajat mereka. Itu kelembutan Allah khas untuk orang-orang yang dekat dengannya. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kita salat ikut cara yang telah dijelaskan oleh Rasul. Kita puasa, kita qiyamul lail, kita tahajud witir, kita puasa sunat, kita salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, kita infak, wakaf, sedekah, sumbangan. Semuanya itu mengundang kasih sayang Allah. Dan ekoran daripada kasih sayang Allah, Allah bagi kita hidayah. Allah ihsan baik pada kita. Bukan saja di dunia, malah Allah akan bagi nikmat di alam kubur dan nikmat di alam akhirat, yaitu syurga. Itu adalah bahagian daripada latifnya, lembutnya Allah. Dia sangat lembut terhadap hambanya, ihsan terhadap walinya, dan mengangkat derajat mereka. Dan Allah juga mudahkan urusan mereka. Asalkan ada kesungguhan, Allah mudahkan segala-galanya.
Itu sebabnya bila kita minta dimudahkan urusan kita ke, urusan keluarga ke, urusan anak-anak ke, kita disuruh oleh Nabi agar berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Engkau jadikan ia mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Engkaulah yang menjadikan kesulitan, kesusahan yang jika Engkau berkehendak susah macam manapun dia boleh menjadi mudah. Allahu Akbar. Dan itu semua akan kita dapat bila kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Latif. Apa pula kehebatannya, Pak Ustaz? Nah, dalam hal ini Ustaz ada sebut 4 perkara. Allah itu maha lembut dengan makna Allah itu maha luas ilmunya. Sangat luas makna lembut itu. Termasuk dia mengetahui segala-galanya. Hatta tentang perkara-perkara yang paling halus. Itu sebabnya kesan dari keyakinan itu. Kita tidak akan riak bila beramal. Sebab bila riak, amal itu ditolak. Walaupun manusia tak tahu, tapi Allah tahu bahwa kita berbuat baik itu karena sesuatu, bukan karena Allah saja. Allah SWT menyempurnakan segala urusan makhluknya dengan cara yang sangat lembut. Itu sebabnya sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, hatta dalam urusan dakwah, lembut saja. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menjawab salam Yahudi dengan waalaikumsalam. Mampuslah kamu. Maaf, itu bahasa kasar. Matilah kamu. Itu makna sam. Karena beliau terdengar Yahudi itu memberi salam bukan Assalamualaikum, selamat sejahtera untukmu. Tapi dia gumam dengan menyebut Assalamualaikum. Tak ada lam. Assalamualaikum. Sam itu maknanya mati. Sam itu maknanya racun. Lalu Aisyah pun jawab, Waalaikumsalam. Racun juga untukmu. Kematian juga untukmu. Matilah kamu. Begitu lebih kurang dalam bahasa kasarnya. Kata Nabi, Aisyah, jangan cakap macam itu. Tapi dia sebut macam itu ya Rasulullah. Walau dia cakap macam itu. Cukup saja jawab, Waalaikum. Untuk kamu juga. Ar-rifqu, ar-rifqu. Melemah lembutlah, wahai Aisyah. Begitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Al-Latif. Dia memberi kemaslahatan kepada hambanya tanpa mereka sadari. Dia berbuat baik kepada hambanya, menyampaikan kepada mereka segala kemaslahatan dan kemanfaatan melalui kehalusan dan kelembutannya. Siapa yang salat, dia layak masuk syurga. Siapa yang puasa, dia layak masuk syurga. Siapa yang rajin bersedekah, dia akan dapat ganjaran berlipat ganda di akhirat nanti. Semuanya itu diberitahu oleh Allah. Dia termasuk dalam bab kelembutan Allah.
Dan yang keempat, Allah maha halus penciptaannya dan hikmahnya sangat sukar dipahami. Itu sebabnya apa saja yang Allah SWT jadikan untuk kita, dia mesti tersirat rahasia. Yang rahasia itu hanya Allah saja yang tahu. Sehingga dalam Quran disebut, jangan kamu tanya apa yang Allah lakukan, tapi Allah lah yang akan bertanya apa yang kamu telah kerjakan. Kita jangan tanya. Ikut saja. Seperti pertanyaan salah seorang jemaah, Pak Ustaz, mengapa salat malam itu kita baca kuat 2 rakaat pertama? Sama ada subuh 2 rakaat pertama, maghrib 2 rakaat pertama, isya, begitu juga kedua-dua rakaat dalam salat Jumat, kedua-dua rakaat salat sunat Idul Fitri, Idul Adha. Sedangkan pada salat-salat siang, zuhur dan asar perlahan-perlahan. Tak perlu tanya. Itu namanya ubudiyah. Sesuatu yang kita mesti terima saja. Juga jangan tanya mengapa puasa mesti dalam bulan Ramadan. Juga jangan tanya mengapa puasa sunat itu dalam seminggu, Senin dan Kamis, itu lebih utama. Jangan tanya mengapa bilangan rakaat maghrib itu 3, isya pula 4, subuh pula kita banyak waktu, mengapa hanya 2? Semua itu jangan ditanya. Mesti ada hikmahnya. Sama ada kita tahu hikmahnya atau tidak tahu, mesti ada kebaikannya yang Allah telah tetapkan begitu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dari sudut lain pula kehebatan nama Allah Al-Latif. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama dan banyak sifat. Allah banyak nama. Lebih-lebih lagi sifatnya lebih banyak daripada nama Allah. Sedangkan zat Allah itu satu. Dirinya satu. Sifat Allah pula ada 2 jenis, ada subutiyah, ada salbiyah. Subutiyah sifat kesempurnaan, salbiyah penafian sifat kekurangan dari sisi Allah. Dalam hal ini subutiyah lebih banyak dari salbiyah. Subutiyah pula terbagi 2. Ada subutiyah zatiyah, sifat tersebut senantiasa ada pada sisi Allah dan dia tidak memerlukan kehendak. Seperti Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah Maha hidup. Ada pula namanya subutiyah fi'liyah, yaitu sifat kesempurnaan bagi Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan lain-lain. Kita hanya meyakini sifat Allah tanpa perlu tahu bagaimana hakikat atau cara Allah Subhanahu wa taala berbuat. Tentang kaifiat, cara itu tak perlu tahu. Hakikat tak perlu tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaib. Dia tidak nampak di dunia ini. Tapi kita boleh lihat Allah nanti di akhirat ketika kita masuk syurga. Namun demikian,
Walaupun kita dapat melihat Allah di akhirat nanti bagi penghuni syurga, namun kita tetap tidak mengetahui hakikat Allah itu. Kita hanya dibolehkan untuk beriman kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, disitulah perlunya kita tahu Al-Asma'ul Husna. Kita perlu tahu tentang Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Begitu kehebatan nama-nama dan sifat-sifat Allah, termasuk nama Allah Al-Latif. Berapa banyak kelembutan Allah itu tidak mampu diketahui dan difahami oleh manusia. Berapa banyak keinginan manusia di dunia ini, seperti kedudukan dan pangkat. Ini pada musim-musim minggu pilihan raya negeri ini. Berapa banyak orang-orang tertentu ingin menang dalam pilihan raya negeri. Sungguh banyak keinginan manusia di dunia ini. Sama ada kedudukan dan pangkat, kekuasaan, dan sebab-sebab yang diduga boleh membawa kebahagiaan. Diduga, bila jadi ini, aku akan begini dan begitu. Jika ternyata ditolak oleh Allah keinginan tersebut, tidak dikabulkan oleh Allah, tak menang apa yang mereka inginkan, sebenarnya itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah agar tidak binasa agamanya. Agar tidak binasa agamanya. Ada tak orang-orang yang menjadi menteri, orang yang menjadi menteri besar, akhirnya jatuh karena didapati rasuah? Karena apa yang dia minta, Allah bagi. Akhirnya datang musibah di balik itu. Akhirnya menjadi orang yang bijak sini, bukan bijaksana, demi kepentingan diri. Itu sebabnya apabila keinginan manusia tidak dikabulkan oleh Allah, perlu bersyukur, bukan marah-marah. Sebab besar kemungkinan namanya, maruahnya, agamanya akan rosak bila Allah kabulkan. Itu maksudnya. Allah tahu segala-galanya. Itu sebabnya bila minta kepada Allah, rezeki yang banyak ke, pangkat yang tinggi ke, mintalah secara berlapis. Ya Allah, berilah aku kekayaan, supaya dengan kekayaan itu aku dapat menambah lagi amal salehku. Boleh lagi aku membantu orang-orang yang susah. Kalau perlu aku hajikan dan umrahkan mereka dengan rezeki yang Engkau berikan, supaya aku boleh bina masjid, boleh bina rumah anak yatim. Tambah dengan itu. Tetapi ya Allah, andai kata permintaanku ini agar aku jadi ini dan itu, agar hartaku banyak, yang kesemuanya itu boleh menjerumuskan aku, merosakkan nama baikku kelak, aku reda ya Allah, jika Engkau tidak kabulkan permintaanku. Sebaiknya minta cara macam itu. Bukan asal minta kaya, asal minta jadi ini, jadi itu. Enggak.
itu lebih baik. Ini ada kaitannya dengan permintaan seorang sahabat, yaitu Pak Cik Nabi Abu Talib. Maaf, Pak Cik Nabi Abbas. Pak Cik Nabi kan ada 4 ketika Nabi diangkat jadi Rasul. 2 Islam, Hamzah dan Abbas. Yang kedua kafir, yaitu Abu Lahab dan Abu Talib. Sekarang Abbas ketika sakit, dia minta mati. Nabi larang, ya Ami, uncle, jangan minta mati. Tapi kalau uncle ingin minta juga, mintalah secara berlapik. Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkanlah usiaku. Ya Allah, sehatkanlah aku. Ya Allah, hidupkanlah aku terus. Sekiranya kehidupan itu, perpanjangan usia, baik bagiku. Ada tambahan itu. Wa amitni, dan matikanlah aku ya Allah. Sekiranya kematianku sekarang ini baik bagiku. Jangan hanya minta mati. Kita tahu ke kita yang akan mendapat nikmat kubur dan syurga? Kita tak tahu. Mengapa minta mati? Allah delaykan kematian beberapa saat, beberapa hari. Berapa banyak amal yang kita boleh buat? Sekali saja ucap Alhamdulillah, kata Nabi, ganjaran pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia dapat memberatkan dalam timbangan amal baik di akhirat nanti. Macam mana kalau mati? Tak boleh sebut itu lagi. Itu sebabnya jangan minta mati. Kecuali secara berlapik. Matikanlah aku ya Allah. Andai kata kematianku ini membawa kebaikan bagiku. Yes. Hadirin dan hadirat, terakhir, kita ada masa lebih kurang hanya 8 minit lagi. Faedah mengetahui nama Allah Al-Latif. Apa dia kesan positifnya? Kesan positifnya bagi orang yang memahami nama Allah Al-Latif, dia akan jadi orang yang lemah lembut terhadap sesama Muslim. Tetapi tegas terhadap orang kafir. Kita boleh lihat di dalam surat Al-Fath. Allah ada menyebut, sesungguhnya orang-orang beriman itu ruhama ubainahum, mereka berkasih sayang dengan sesama mereka. Asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas terhadap orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, mereka tegas terhadap orang kafir, tetapi mereka berkasih sayang dengan sesama Muslim. Sebab orang beriman dengan orang beriman adalah bersaudara. Mereka sayang kepada anak-anak yatim, mereka sayang kepada orang-orang miskin. Itu kesan daripada iman kita kepada nama Allah Al-Latif. Terdapat dalam masyarakat, kita lihat ada setengah-setengah orang Islam begitu lemah lembut terhadap orang kafir. Tapi terhadap sesama Muslim terus berseteru dan bermusuh-musuhan. Itu maknanya orang tersebut jahil
terhadap nama Allah Al-Latif. Sebab kesan dari iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita bahawa Allah Maha Lemah Lembut, kita sepatutnya ambillah walaupun sedikit kelembutan Allah itu ke dalam diri kita. Ekoran dari iman kepada nama Allah Al-Latif membuat kita akan berlemah lembut dengan sesama mukmin, sesama muslim, tapi tidak terhadap orang kafir. Kita kena tegas. Ustaz tidak artikan kasar ya, bukan, tegas. Lebih-lebih lagi dalam bab prinsip. Bab akidah. Mesti ada akidah wala' dan bara'. Wala' maknanya menyayangi sesama muslim, bara' berlepas diri terhadap orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir itu nyata-nyata ingin menggugat kedudukan umat Islam di satu-satu negara. Perlu tegas. Bukan sebaliknya. Di sini perlunya kita belajar nama Allah Al-Latif. Yang kedua, ekoran dari mengetahui nama Allah Al-Latif. Kita akan jadi orang yang tidak suka berburuk sangka terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala mencela sifat orang-orang munafikin yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Orang munafik Madinah tuduh Aisyah telah berzina tanpa bukti. Allah sangat marah sehingga turun ayat menyebut tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha daripada berzina. Semua kita tahu di antara ciri-ciri orang munafik, cakap tak serupa bikin. Janji dihambur-hamburkan. Tapi sekedar janji. Lalu tidak dilaksanakan. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji mungkir, dan bila diberi amanah dia khianat. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Penjelasan tentang topik nama Allah Al-Latif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita selalu berdoa dengan menggunakan nama Allah Al-Latif. Kita akhiri dengan doa yang diajar oleh Nabi, antara lain Allahumma, tolong aminkan, Allahumma innaka latifun lima tasha wa antal alimul hakim irfa' annal bala'a wasyaqa wa a'idhna minasyaitanir rajim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha lembut terhadap apapun yang engkau kehendaki. Dan engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Karena itu hilangkanlah keburukan dan kesusahan daripada kami. Dan lindungilah kami dari syaitan yang terkutuk. Allahumma altuf bina fi taisiri kulla asir. Fa inna taisira kulla asirin alaika yasir. Wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan lemah lembut, dengan memudahkan segala perkara-perkara yang sulit, sebab memudahkan perkara sulit mudah bagimu, ya Allah. Kami memohon kepadamu kemudahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang Ustaz bacakan tadi boleh dilihat dalam buku ini. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, muka surat 311. 311. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.